Halo halo kawan-kawan bangsa Indonesia di penjuru tanah air maupun di penjuru dunia. Apakah kalian ingin mendaftarkan di Akmil? Siapa sih yang tidak pengen menjadi perwira tentara nasional Indonesia? Bagaimana sih gambaran pendidikan di Akmil? Pendidikan Akmil memang tidak mudah. Kegiatan pendidikan di Akademi Militer menggunakan pengajaran dan pengasuhan yang dilaksanakan secara simultan, serasi, dan seimbang untuk membentuk dan membina kepribadian, intelijensia, dan fisik peserta didik guna menjadi militer yang tangguh dan cerdas, kebanggaan Indonesia. Kegiatan pengajaran dilaksanakan di kelas dan juga laboratorium. Kegiatan latihan lapangan dilaksanakan secara terprogram, bertingkat, bertahap, dan berlanjut sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Itulah gambaran pendidikan Akmil. Sebelum kalian mendaftarkan diri ke Akmil, persiapkan diri kalian terlebih dahulu dari kesehatan dan administrasi kalian. Jangan sampai ada kesalahan dalam administrasi saat mendaftar, apalagi karena gangguan kesehatan saat tes. Sedih sekali jika gugur tes ya. Nah, agar tidak gugur dalam tes, mari simak dengan seksama persyaratan masuk menjadi Akademi Militer atau Akmil. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe biar tidak ketinggalan info lainnya ya. Dilansir dari Kompas, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Maijen Sisriyadi memastikan ketatnya seleksi yang dilakukan untuk menjaring taruna Akademi Militer. Seleksi tersebut meliputi berbagai macam penilaian berlapis dari berbagai aspek. Berkaitan dengan taruna Akmil, Enzo Zenz Eli yang diterpa isu menganut paham organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia, Sisriyadi menegaskan bahwa Enzo Ali telah menjalani ketatnya seleksi sebagaimana taruna lainnya. Sisriyadi menyebutkan bahwa proses seleksi taruna Akademi Militer dilakukan bertingkat, mulai dari tingkatan daerah yaitu di Komando Distrik Militer atau Kodim untuk seleksi administrasi, serta di tingkat Komando Resor Militer atau Korem dan Komando Daerah Militer Kodam untuk pengujian. Pertama, syarat umum seperti WNI berusia minimal 17 tahun 9 bulan, sehat jasmani dan rohani, serta tak punya catatan kriminal. Aspek penilaian materi seleksi terdiri dari beberapa aspek penilaian. Ada 3 tingkat pengecekan atau uji dalam seleksi tersebut, yakni tingkat Subpanda, panitia daerah, tingkat Panda, dan tingkat panitia pusat. Pada tahapan pertama, para calon taruna menjalani pemeriksaan administrasi, uji kesehatan pertama, dan jasmani. Setelah itu, untuk pengecekan jasmani dilakukan tes fisik seperti lari, pull up, renang, dan postur tubuh. Kemudian pada tahapan uji Panda ada juga seleksi administrasi dan kesehatan. Tes kesehatan tahap 2 meliputi pemeriksaan urin, darah, dan rongsen. Selain itu, ada juga tes kesegaran jasmani lengkap. Ada juga tes mental ideologi dan tes psikologi. Salah satu yang disorot di tahapan ini yakni ideologi calon taruna Akmil. Sisriyadi menjelaskan, tes mental ideologi dilakukan karena TNI tidak ingin kemasukan orang-orang yang berideologi selain ideologi Pancasila. Untuk tes mental ideologi, seleksi dilakukan secara tertulis dan wawancara untuk pendalaman. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa calon tersebut tidak memiliki ideologi selain Pancasila. Terakhir, di tahapan uji panitia pusat dilakukan tes lanjutan sebagai pengembangan tes di tahap Panda. Diuji juga soal psikologi lapangan, serta tes akademik. Sebagai penutup, dilakukan pemantauan terakhir atau pantuhir. Calon taruna Akmil yang sudah sampai babak pantuhir bisa dikatakan sudah dekat dengan kelulusan. Tujuannya untuk memilih calon yang benar-benar memenuhi syarat sekaligus menyisihkan sebagai calon agar sesuai dengan kuota. Kawan-kawan bangsa Indonesia, jika kalian tahu info mengenai seputar pendidikan Akmil atau syarat menjadi Akademi Militer yang belum tersampaikan, silahkan kalian komen ya untuk kita berbagi bersama. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk tidak ketinggalan info lainnya ya. Terima kasih telah menonton dan see you.